Kalau orang sudah bangga dengan amal yang dia lakukan, maka satu, dia akan kemudian meremehkan ibadah yang lainnya. Usah sudah 5 waktu kejaga. Ya, jadi nggak usah qiyamul lail kayaknya. Usah tiap malam qiyamul lail dan lain sebagainya. Tidak, jemaah sekalian. Ya. Maka setiap ibadah yang sudah kita lakukan bukan karena hebatnya kita. Bapak-bapak, kita semua duduk ke tempat ini bukan karena hebatnya kita, Pak. Bukan karena iman kita kuat, wallahi demi Allah bukan. Tapi satu, Allah yang menolong kita menggerakkan hati kita ke tempat ini. Betul nggak kira-kira, Pak? Kalau kita berbangga ini karena saya soleh, nauzubillah, bukan. Ya. Bisa jadi kalau aib kita dibongkar hadapan orang lain, nggak ada yang mau dekat dengan kita. Jangankan kita, ya, seorang ulama besar tabi'in mengatakan, kalaulah dosa itu berubah menjadi bau, tidak ada orang yang mau mendekati diriku. Ya. Jadi kita mampu beribadah, sholat maghrib, kajian, ini bukan karena kuatnya iman kita, bukan karena kuatnya ketakwaan kita, tapi yang pertama, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua apa? Bisa jadi justru malah kita ini orang-orang yang paling banyak dosa, Pak. Bisa jadi. Kemudian apa? Allah ingin mengampuni dosa kita dengan apa? Menggerakkan hati kita di dalam majelis-majelis kebaikan. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kalian kepada Allah dan dimanapun kalian berada, dan iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi mudah ke masjid, mudah qiyamul lail, bisa jadi karena dosa kita banyak. Bisa jadi Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita dengan dipermudah menuju majelis kebaikan. Jadi jamaah rahmati Allah, jangan kemudian, sekali lagi nasihat untuk saya pribadi dan kita sekalian, jangan mudah kemudian kita tertipu dengan amal yang kita lakukan. Ya. Kemudian poin berikutnya, bersemangat di dalam amal, karena tadi kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak sekalian menghadapi satu masalah yang begitu luar biasa, tiba-tiba ada jalan keluar yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bisa jadi ini ada orang yang pernah kita tolong sekian tahun yang lalu. Terkadang Allah menyelesaikan masalah kita, bisa jadi wasilah kebaikan yang sudah kita lakukan ke orang dan kita melupakan kebaikan itu. Mungkin sederhana. Oleh karena itu tidak bolehlah seorang itu meremehkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Adabul Mufrad, ya, kitab-kitab hadis-hadis tentang akhlak karya Imam Bukhari, di sana dituliskan tuh, wahai kaum mukminat, wahai kaum wanita, janganlah kalian meremehkan kebaikan kalian kepada tetangga kalian, meskipun hanya memberikan satu kikil bakar. Meskipun hanya memberikan kikil bakar, Pak. Ya, jangan merasa hina dengan memberikan kebaikan pada orang itu. Ya, karena nggak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.